Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membawakan satu kisah dari salah satu penulis favorit kita, Mbak Nuna. Salah satu penulis asal Jawa Tengah ya, yang mana sudah dikabulkan nih permintaan teman-teman semua untuk kisahnya. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, kepada teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Gandhi dan Alia. Namaku Gandhi. Tepat bulan depan nanti, usiaku 35 tahun. Langit sore tampak mendung. Pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Aku sedang berdiri di dekat jendela kamarku sembari menghitung waktu. Ternyata sudah 2 bulan lebih 3 hari aku berada di pondok pesantren milik Kiai Hashim ini. Di saat-saat hujan seperti ini, biasanya Pak Kiai lah yang turun langsung untuk meruqyahku. Metode mandi air hujan selalu dipakai oleh beliau untuk mengeluarkan jin-jin yang bersemayam di dalam tubuhku. Terkadang aku ingin sekali menyerah apabila mengingat rasa sakit yang kuterima setiap kali guyuran air hujan menghujam tubuhku, khususnya di bagian tengkuk. Tapi tekadku untuk sembuh lebih besar daripada rasa sakit ini. Salah satu yang membuatku bisa bertahan adalah bayang-bayang wajahnya. Aku tidak sabar ingin bertemu dengannya lagi, tapi aku tidak mau dia melihatku sebagai Gandhi yang kasar, dipenuhi nafsu liar. Saat pertama kali bertemu secara tidak sengaja di Balong, aku sudah sangat tertarik dengan parasnya yang cantik. Bibirnya selalu mengeluarkan perkataan yang baik, membuatku dengan mudah melupakan semua jenis ucapan buruk dari teman-teman gaibku. Ya, selama berpuluh-puluh tahun menjadi teman mengobrolku, mereka yang menurut orang-orang adalah makhluk tak kasat mata itu sering mengutarakan kebencian terhadap orang-orang yang ada di dekatku. Misalnya saja pada papa dan mamaku. Kata teman-teman gaibku, papa lebih mencintai mama daripada diriku. Terbukti, papa lebih memilih pergi ke banyak acara dengan hanya mengajak mama. Sedangkan aku ditinggal seorang diri di rumah bersama Bitina. Masih kata teman gaibku, papa malu punya anak tidak normal seperti diriku yang suka bicara sendiri, kadang mengamuk dan menangis setiap kali bermain dengan mereka. Padahal menurutku semua itu lumrah terjadi dikala usiaku yang masih anak-anak, bermain, tertawa, menangis, mengamuk. Semua anak seusiaku saat itu juga melakukannya. Lalu kenapa papa harus malu? Hatiku sakit setiap kali mengingat perjalanan hidupku sendiri. Di masa lalu, aku adalah anak kesepian yang tidak pernah pantas mendapatkan kasih sayang. Hanya Alia. Dia wanita yang bibirnya selalu bertutur kata lembut, hal-hal baik selalu diucapkan meskipun dia sendiri ketakutan setiap kali melihatku. Ya, aku bisa melihat lewat sorot matanya bahwa dia ketakutan. Aku hanya tidak menyangka dia bisa sekuat dan setegar itu saat menghadapiku. Jika bukan karena dia, aku pasti akan lari dari sini. Aku sudah sangat lelah. Sakit sekali rasanya setiap ayat demi ayat dibacakan. Sama seperti dirinya yang waktu itu memilih bertahan. Aku akan bertahan di sini sampai aku benar-benar sembuh. Assalamualaikum. Ucapan salam terdengar di tengah keasikanku melamun. Waalaikumsalam.
Aku menjawab salam itu, yang datangnya ternyata dari salah seorang ustadz pengajar di pondok pesantren ini. Jangan melamun. Melamun itu adalah salah satu celah atau pintu masuk setan untuk menggoda kita. Jika sedang asik melamun, coba untuk diganti berzikir. Pelan-pelan saja, Gandhi. Gandhi sudah hafal kan bacaan zikirnya? Pertanyaan itu muncul dari orang yang sama dengan yang mengucapkan salam kepadaku tadi. Dia adalah Ustadz Hambali, anak sulung dari Kiai Hasyim. Aku diam saja, belum mau banyak bicara karena jujur aku masih merasa kurang nyaman. Bagiku, semua yang mereka lakukan mirip dengan sebuah bentuk penyiksaan dan aku seolah dipaksa menerimanya. Sejenak, Ustadz Hambali menatapku sebelum lanjut bicara. Gandhi harus ikhlas dalam menjalani pengobatan ini. Kalau Gandhi ingin sembuh, ingin lepas dari semuanya, ya memang hanya ini jalannya. Gandhi sebetulnya tidak butuh mereka. Merekalah yang selama ini membuat Gandhi dijauhi teman-teman semasa sekolahnya dulu, dijauhkan dari orang tua dan juga dari semua orang. Jadi mereka itu bukanlah teman. Karena seorang teman tidak akan melakukan hal-hal buruk semacam itu, ucap Ustadz Hambali panjang lebar. Aku menghela nafas sejenak, menguapkan setumpuk keresahan yang sejak tadi kupendam seorang diri. Kalau Gandhi memang pengen cerita boleh. Kami selalu sediakan waktu untuk mendengarkan. Insya Allah, biasanya kalau sudah cerita itu rasanya lebih plong. Ustadz Hambali kembali menatapku yang tengah bimbang. Dia masih menatap untuk waktu yang lama meskipun aku hanya diam 1000 bahasa. Mau dicoba? Tanya Ustadz Hambali dengan suara yang lembut, mengingatkanku pada sikap Alia. Aku balas dengan mengangguk. Selanjutnya, tidak ada kata-kata lagi dari mulut Ustadz Hambali kecuali seutas senyuman dan tatapan matanya yang seolah banyak menyimpan energi positif. Ada seorang wanita. Dialah yang menjadi alasan kenapa saya mau diajak ke sini. Awalnya saya ingin sembuh, tapi apa mungkin dia mau menerima saya jika nanti saya kembali? Lalu, bagaimana dengan teman-teman saya? Apa mereka bisa saya panggil lagi kalau saya merasakan kesepian, Pak Ustadz? Aku yang tadi berbicara sambil melihat keluar jendela langsung menoleh ke arah Ustadz Hambali untuk mencari reaksinya. Sebelum mendengar jawaban darinya, kulihat dia agak terkejut, tapi bukan reaksi kaget. Aku yang tadi berbicara sambil melihat keluar jendela langsung menoleh ke arah Ustadz Hambali untuk mencari reaksinya sebelum mendengar jawaban darinya. Kulihat dia agak terkejut, tapi bukan reaksi kaget karena takut atau aneh, melainkan senang dengan apa yang baru saja aku katakan. Alhamdulillah. Jadi Gandhi sudah ada interaksi ya, selain dengan Pitina dan juga Pak Wahyu. Wah, tentunya itu hal yang bagus ya. Siapapun dia, saya yakin dia orang yang baik. Makanya bisa membawa pengaruh positif buat Gandhi. Aku masih menunggu kelanjutan ucapannya karena Pak Ustadz Hambali belum menjawab semua keresahan di hatiku tentang Alia dan juga tentang teman-temanku. Kalau memang Gandhi rindu akan sosok wanita itu, Gandhi bisa kok telepon dia sekarang. Ya mungkin sekedar tanyakan kabar. Jadi keraguan Gandhi juga bisa berkurang. Dan kalau untuk teman-teman Gandhi, biarkan mereka pergi sejauh-jauhnya daripada Gandhi harus terus hidup di dalam kubangan rasa sepi dan juga penderitaan. Dan tentu saja hal itu akan menimbulkan dosa besar kalau terus-menerus dilakukan. Ustadz Hambali mengambil jeda sejenak. Benar kan selama ini Gandhi menderita? Semua kebahagiaan yang teman-teman gaib Gandhi berikan itu semua hanya bersifat tipuan. Mereka tidak akan membiarkan kita sebagai manusia hidup tenang, apalagi bahagia. Ingat ya ceramah dari Kiai Hasyim semalam. Musuh utama manusia itu iblis dan setan. Mereka dendam pada Nabi Adam, manusia pertama yang sudah diciptakan Allah,
dan akan terus memelihara kebencian itu untuk anak cucu keturunan Nabi Adam hingga hari kiamat. Jadi, Gandhi jangan sampai tertipu lagi oleh mereka. Faham, A? Sekarang, nada bicara Ustadz Hambali terdengar tegas, tapi tetap saja sorot matanya dan senyuman yang dia ukir selalu berhasil mengirim semacam energi positif ke dalam diriku. Berada di dekatnya, seperti bayi yang baru lahir yang membutuhkan sinar matahari untuk menguatkan tubuh kecilku. Dan dia adalah salah satu sumber sinar matahari itu. Pada akhirnya, aku tidak jadi menelpon Alia meskipun hatiku sangat menginginkannya. Bisa saja aku meminta tolong kepada Mang Wahyu untuk bicara dengannya, akan tetapi aku merasa belum siap. Karena memang belum pantas. Ya, biarkan aku di sini untuk memantaskan diriku dulu. Dari 2 bulan, sekarang sudah 6 bulan, aku resmi menjadi seorang santri di pondok pesantren asuhan Kiai Hashim. Aku sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar meskipun baru hafal beberapa surah pendek saja. Dan yang membuat aku bangga, aku sudah bisa sholat dengan tata cara yang benar. Aku tidak bisa berpuas diri karena masih banyak yang harus kupelajari, karena dalam agama yang kuanut, ilmu agama adalah pegangan hidup yang artinya segala aspek kehidupan harus berdasarkan dan berlandaskan aturan Tuhan. Aku bahkan tidak tahu hukum halal dan haram. Seperti menyentuh wanita yang belum aku nikahi adalah haram. Meskipun hanya sekedar berjabat tangan, di dalam agamaku ternyata diatur sedemikian rupa langsung oleh Sang Pencipta. Mendadak aku teringat perbuatanku pada Alia. Ya, aku hilaf. Aku hilaf telah berbuat sesuatu yang di luar batas padanya. Sesak rasanya mengingat kejadian itu. Aku berjanji di dalam hati tidak akan mengulanginya lagi. Hari ini Mang Wahyu datang untuk menjemputku. Aku yang tidak tahu menahu soal ini pun terkejut. Begitu juga dengan Ustadz Hambali dan Kiai Hashim. "Kenapa mendadak, Pak Wahyu?" tanya Kiai Hashim. "Aduh, maaf pisan Pak Kiai, Pak Ustadz, tapi ada urusan pribadi keluarga yang sangat mendesak Pak Kiai. Insya Allah kalau sudah beres, kita akan mampir ke sini lagi." Semua yang hadir hanya bisa mengikhlaskan kepergianku, meskipun Ustadz Hambali sendiri terlihat sedih karena aku memang belum layak pergi. Masih banyak yang harus aku pelajari, dan sebagai seorang guru, mereka pastinya merasa belum tuntas dalam memberikan ilmunya kepadaku. Aku dan Mbak Wahyu akhirnya berangkat dari Jawa Tengah ke rumah peninggalan kedua orang tuaku yang ada di daerah Jawa Barat. Di sepanjang perjalanan, Mang Wahyu tidak banyak bicara kecuali menanyakan kabarku dan juga perkembanganku selama berada di pondok pesantren. Padahal aku menunggu dia untuk bercerita dengan kejujuran. Sebenarnya ada apa sampai dia menjemputku. Sesampainya di rumah, aku disambut oleh Bitinah dan anggota keluarganya. Ternyata selama aku berada di pondok pesantren, keluarga mereka lah yang menempati rumah ini agar setiap hari selalu diisi kegiatan agama, sehingga tidak ada lagi ruangan yang bisa dihuni setan dan para pengikutnya. Selain itu, rumah yang ada penghuninya akan jauh lebih bersih terawat. Setelah aku beristirahat di kamar untuk beberapa saat, Mang Wahyu pun naik ke atas dan menghampiriku. "Ada yang Mamang mau sampaikan, tapi janji kamu jangan langsung emosi ya," pinta Mamang padaku dengan nada lembut seperti biasanya. Kadang aku merasa jika dia adalah ayah kandungku karena sifatnya yang penyabar dibanding ayah yang selalu diam, seolah terkesan menghindariku. "Alia, sudah ada yang melamar," kata Mang Wahyu kemudian bagai mendengar suara petir yang menggelegar di saat asik melamun. Aku langsung melotot. Meskipun Mang Wahyu sudah tahu reaksiku akan seperti ini, tapi dia terkejut. "Jangan kaget dulu, Mamang jelasin. Neng Alia itu belum menikah. Dia juga tidak mau. Tapi kamu tahu siapa yang melamarnya?" Aku diam
Sembari terus membayangkan wajah cantik Alia, rasanya sudah tidak sabar ingin sekali bertemu dengannya, sehingga pertanyaan Mang Wahyu barusan sama sekali tidak aku gubris. Melihatku terdiam, Mang Wahyu pun lanjut bicara. Dadan, Dadan yang melamar Neng Alia. Kamu ingat ya kan? Anaknya Pak Haji Sudrajat. Ya, aku tahu Dadan. Apalagi ayahnya. Dia adalah rival dari papaku dalam dunia bisnis. Usahanya memang sangat maju meskipun kata orang masih lebih kecil dibandingkan milik papaku. Si Dadan, bukannya dia sudah punya istri, Mang? Kataku setelah mengingat sosok Dadan. Teman masa kecilku, ya kami sempat satu sekolah dulu, walaupun hanya sebentar karena aku memutuskan keluar. Memang Dadan itu sudah menikah, tapi belum diberikan keturunan, dan itulah yang menjadi alasan dia untuk menikah lagi. Ditambah embel-embel merawat anak yatim seperti Dapa. Orang-orang mah yang setuju banyak, bahkan mendukung dia untuk menikahi Neng Alia. Terang Mang Wahyu, aku heran. Di mana peran istrinya? Kenapa mau saja dimadu? Apa karena sosok Alia yang terlihat biasa saja, lalu dia meremehkan dan menganggap Alia bukanlah saingan? Suami istri itu memang gila hormat. Ya, aku tahu, sangat tahu karakter mereka berdua yang selalu ingin dipuja-puji oleh warga desa sini. Dulu, saat ada isu pesugihan yang menerpa keluargaku, warga juga banyak yang membanding-bandingkan dengan keluarga Dadan. Katanya kedua orang tua Dadan haji yang mabrur. Mana mungkin nyupang? Hartanya berkah, tidak seperti papaku yang di mata mereka telah bersekutu dengan setan. Mang Wahyu pergi. Setelah meluangkan waktu untuk mengobrol denganku, dia menyuruhku beristirahat dan akan berjanji kembali lagi besok pagi. Aku kembali ke kamar di mana dulu Alia dan anaknya tinggal. Sudah banyak perubahan karena kamar ini juga sudah dipakai oleh Bitina dan keluarganya lagi. Aku lalu memutuskan berjalan di sekitaran halaman rumah. Di saat itulah aku dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita yang sedang menuntun anak laki-laki berusia 4 tahun. Dia tidak sendirian. Ada kakak perempuannya, juga Mang Wahyu yang datang bersama. Hanya saja mataku langsung tertuju pada sosok wanita itu. Cara dia berjalan, wajahnya yang bulat dan sorot matanya yang selalu berusaha disembunyikan langsung menyita perhatianku. Hembusan angin sore seolah menyambut kedatangannya. Rasa rinduku sudah terobati sekarang. Aku seolah seperti mimpi bisa melihat wajahnya lagi. Gandhi, ulah bengong wae tuh. Diajak masuk tamunya, yuk. Bitina meneriaki dari dalam rumah. Aku tersipu menyadari sudah tertangkap basah, menatap Alia tanpa berkedip sejak tadi. Sore itu Teh Desi dan Alia datang untuk melihat keadaanku. Mereka dijemput oleh Mamang Wahyu di rumahnya. Apapun alasan mereka datang ke sini, aku sangat senang. Yang jelas, aku sedang sangat senang saat ini. Hingga malam, aku sulit tidur gara-gara memikirkan Alia. Entah bagaimana dengan dia, aku tidak tahu. Dia wanita pendiam yang sulit ditebak. Wajahnya lembut, tapi perasaannya selalu dia pendam di kedalaman matanya yang berusaha ia tundukkan. Bagaimana aku bisa melihatnya kalau dia selalu sengaja menyembunyikannya? 2 hari setelah pertemuan itu, aku kembali diajak bicara oleh Mang Wahyu. Mamang menyarankanku untuk segera melamar Alia karena pihak Dadan rupanya juga belum menyerah setelah mendapatkan penolakan. Kabarnya Dadan membawa banyak barang dan memaksa Alia maupun Teh Desi untuk menerimanya. Aku pun akhirnya setuju. Setelah melewati banyak pergulatan batin, aku bukan tidak ingin menikahinya. Hanya saja aku masih takut kalau aku bukanlah orang yang tepat untuknya. Setelah melalui beberapa proses, pada akhirnya kami pun menikah di rumah kediaman Alia yang diwariskan oleh mendiang suaminya. Ijab kabul dan acara walimahan digelar. Tidak kusangka yang datang sangat banyak. Aku yang belum siap bertemu dengan banyak orang,
Langsung terserang rasa panik. Mang Wahyu pun di sini menyadarinya. Dia meraih tanganku, lalu mengusap pelan punggungku agar aku tidak lari, sementara Alia menatap bingung. Mungkinkah dia merasa takut melihat aku yang seperti ini? Sayangnya aku sudah syah menjadi suaminya 5 menit yang lalu. Aku rasa dia tidak punya banyak pilihan selain menerima segala kekuranganku ini. Aku tidak seharusnya ada di sini. Rasanya tidak nyaman sekali. Malam harinya, aku sudah berdua dengan Alia di dalam kamar di rumah sederhana miliknya yang disulap menjadi kamar pengantin. Kalau nggak nyaman, bilang ya soalnya kamarnya memang kecil. Kutatap matanya, dia kembali menunduk seperti biasa. Hatiku yang tadi terus-menerus merasa cemas berangsur membaik setelah mendengar tutur katanya. Bukan karena kamarnya. Tadi ada banyak orang. Belum terbiasa. Refleks, Alia mengangkat wajahnya demi menghormati aku sebagai lawan bicaranya. Detik itu juga, aku bisa melihat wajahnya dengan leluasa. Bisa sedekat ini dengannya, membuatku tidak sadar sudah menitikkan air mata. Kenapa nangis? Alia bertanya dengan wajah lugunya. Sedih. Takut. Tidak bisa membahagiakan kamu. Mendengar aku bicara seperti itu, Alia langsung memelukku. Dia bahkan mengusap air mata di wajahku. Apakah dia sudah tidak takut denganku? Apakah karena wajahku yang tidak seberantakan dulu? Ya, walaupun aku masih memelihara janggut tidak gut, tapi potongan rambut dan kumis juga bulu-bulu di sekitar pipi sudah dibersihkan. Aku tersenyum senang karena memang sebahagia ini bisa bersamanya. Hari-hari yang kami lalui tampak berjalan dengan baik. Aku juga sudah memboyongnya ke rumah yang selalu disebut orang rumah gedong. Tidak kupungkiri, tidak ada rumah lain di desa ini yang lebih besar ukurannya dari rumah peninggalan papaku ini. Kami tinggal hanya bertiga dengan Dava. Tidak ada yang membantu karena kami belum juga menemukan pengganti Bitina. Sedangkan Bitina sudah sangat repot. Aku pun tidak ingin membuatnya bekerja di masa tuanya. Pernikahanku pun sudah berjalan selama 2 bulan dan Alia mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Di saat itulah sesuatu mulai terjadi di dalam rumah gedong ini. Aku seolah seperti kembali ke masa-masa dulu saat masih sendirian. Aku malas bercukur. Rasanya aku rindu sosokku yang dulu. Wajahku yang tertutup rambut sepertinya lebih cocok denganku ketimbang yang sekarang. Aku juga mulai malas beribadah. Rasanya berat sekali untuk melangkah ke masjid. Aku lebih suka sholat di rumah. Padahal aku tahu kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki itu mutlak. Puncaknya saat aku sholat dan mengaji. Itu rasanya sangat melelahkan. Aku seolah ingin segera menyudahinya. Alia sendiri tahu kalau aku mulai mengalami perubahan, tapi dia tidak berani bertanya. Dan aku tahu, hampir tiap malam dia menggelar sajadahnya untuk mendoakanku. Aku bisa mendengar isak tangisnya karena aku tidak sedang tidur. Ya, masalah tidur. Aku mulai kembali seperti dulu. Tidak bisa tidur tenang setiap malam. Selalu gelisah. Pertanda apa ini? Kenapa aku menjadi kembali ke setelan awal? Alia masih khusyuk menunaikan sholat tahajud. Mendadak, aku melihat seseorang berjalan di depan kamar. Mondar-mandir, terlihat dari bayangan yang terus berjalan di bawah pintu. Aku kembali memejamkan mata karena Alia sudah selesai sholat malam. Aku berpura-pura tidur agar bisa menyelinap keluar. Jam dinding di kamar berdetak lambat. Aku sudah tidak sabar ingin keluar dan memeriksa. Tapi tidak kusangka Alia ternyata belum tidur. Kutahan keinginanku untuk pergi keluar kamar hingga pagi. Tapi aku tidak tidur sama sekali. Dan aku yakin Alia juga sama. Aku tahu meskipun aku tidur memunggunginya. Alia sengaja melakukannya agar aku tidak keluyuran tengah malam buta. Dia rela menahan kantuknya demi aku. Hari-hari yang aku jalani bersama Alia terasa mulai menjenuhkan. Aku tidak lagi tertarik untuk berada di dekatnya. Aku lebih suka menyendiri, sama seperti dulu.
Semilir angin sore membawa aroma bunga melati. Kulihat tirai di kamarku seolah menari. Alia yang baru saja masuk langsung membuatku tidak nyaman. Apalagi setelah dia mengatakan sesuatu. "Ah, ini bau apa ya? Kok kayak bau bangkai?" Alia menutup hidung dan mulutnya, lalu dia menghentikan langkahnya yang tadinya ingin masuk. Jadi berdiam diri di ambang pintu. Aku menatapnya tajam karena dia secara tidak langsung sudah menyinggung perasaanku. Ya, aku memang belum mandi sejak kemarin dan kemungkinan aroma itu datang dari tubuhku. Tapi meskipun sadar akan hal itu, aku tetap saja malas untuk membersihkan diri. "Kamu kenapa? Kalau tidak suka bau badanku, ya sudah, pergi saja ke kamar satunya." Aku membuang muka, enggan menatap wajahnya walau sebentar. "Maaf, A, tapi ini bukan bau manusia. Ini lebih busuk. Ini bau bangkai. Masa A nggak nyium?" Pertanyaan Alia membuatku seketika menoleh ke arahnya. Jangan asal bicara. Lebih baik kamu pergi saja. Kalau di sini bau." Wanita itu memang selalu menuruti apapun perkataanku. Kulihat pintu kamar sudah kembali dalam keadaan tertutup. Hatiku seketika merasa lega karena Alia pun akhirnya pergi. Tiba-tiba aku teringat. Ya, dulu aroma melati selalu menjadi pertanda salah satu temanku datang. Dia adalah sesosok makhluk gaib berambut panjang dengan baju putihnya yang menjuntai. Dia sudah seperti ibu bagiku. Kadang dia menertawakan tingkahku, tapi juga sering memarahiku sampai aku ikut berteriak-teriak saking takutnya. Jika dia sudah marah, aku pun tidak tahan ingin marah pada semua orang. Dasar Alia. Aroma melati yang harum semerbak seperti ini dibilang bau bangkai. Gumamku dalam hati. Aku masih merasa betah di dalam kamar. Saat Alia masuk untuk kedua kalinya dalam satu harian ini, sekarang dia mengajakku turun untuk makan. Mau tidak mau, aku pun ikut dengannya karena memang perutku sudah lapar. Melihat Dava makan dengan disuapi Alia, mendadak hatiku disusupi kebencian. Sejujurnya, aku iri padanya. Dulu, aku tidak pernah diperhatikan oleh Mama. Mama lebih suka menyuruh Bitina dan seringnya membiarkan aku makan sendirian. Ada apa denganku? Kenapa aku bisa menaruh rasa benci pada anak sekecil Dava? Memangnya apa salahnya? Di saat kepalaku sedang pusing, memikirkan perubahan yang terjadi dalam diriku, tanganku tanpa sengaja menyenggol piring. Sontak, Alia dan Dava kaget, wajah mereka juga mulai ketakutan. Aku merasa bersalah dan tidak tahu harus berkata apa. Aku memutuskan pergi dari meja makan, meninggalkan mereka berdua. Aku berjalan keluar rumah. Di dekat kolam ikan, aku berdiri. Seketika pantulan diriku muncul di atas air kolam itu. Aku baru tahu penampilanku kini sudah sama persis seperti sedia kala. Aku meraba wajahku, sembari bertanya-tanya dalam hati, kenapa Alia masih mau ada di sisiku? Aku pun malas dan kaget kala melihat penampilanku yang seperti monster. Di saat sedang kebingungan, sesuatu membuatku refleks menoleh ke belakang. Aroma melati lagi. Harumnya sangat menusuk indera penciuman. Rasanya tidak nyaman. Berbeda dengan yang tadi ada di kamar. Tadi aku sangat menyukainya, tapi kali ini membuatku mual. Aku berlari ke dalam rumah. Terlalu jauh kalau harus naik ke lantai atas. Jadi aku menuju ke tempat mencuci piring di dapur dan memuntahkan isi perutku. Saat itulah aku dibuat takut, karena ternyata darah segarlah yang aku keluarkan. Setelah aku perhatikan, tidak hanya darah, tapi isinya seolah seperti belatung. Alia berlarian menyusul. Aku mendengar langkahnya. Buru-buru aku siram muntahanku ini, khawatir dia melihatnya. Jangan, berhenti. Aku menahan langkahnya dengan satu gerakan tangan. Setelah isi wastafel bersih, aku baru menurunkan tanganku. Dia tidak banyak bertanya, tapi dari tatapannya aku tahu kalau dia sedang mengkhawatirkanku. Entah apa yang dia panjatkan di dalam doa setiap sujudnya. Aku yang awalnya begitu membenci penampilanku yang sok suci ini, kini merasa malu dengan brewok yang berantakan ini. Aku juga malu karena tadi sempat membenci Dava. Aku juga tidak bisa mengabaikannya lagi. Mataku terus terpaku melihat wajah cantiknya. Dia terlihat sangat cemas. Kulihat Alia menitikkan air mata.
Dia masih berdiri di tempat aku menyuruhnya berhenti. Maafkan aku, Alia. Sekarang giliranku yang menangis. Iya, Alia sudah maafin AA. Ucapnya lembut. Kami sama-sama menangis dan tidak lama Alia mendekat lalu memelukku. Sore itu, aku bertekad untuk berubah total. Aku tidak mau kembali seperti dulu. Aku putuskan melawan segala macam bentuk kemalasan. Aku praktekkan semua yang Kiai Hasyim ajarkan di pondok pesantren. Tata cara meruqyah diri sendiri dengan metode air wudhu. Aku usahakan selalu menjaga wudhuku. Tidak peduli jika setiap kali aku buang gas, maka aku harus mengulanginya lagi. Tetap aku jalani. Dan memang terasa sangat ganjil karena aku tiba-tiba menjadi sering buang gas daripada hari-hari biasanya. Apakah ini termasuk dalam godaan setan? Aku sendiri tidak tahu. Yang jelas, tekadku sudah bulat untuk berubah. Malam ini, saat Alia kembali terbangun untuk mendirikan sholat malam, aku melihat seseorang berdiri di depan pintu kamar lagi. Saat aku turun dari kasur, tangan Alia mencegah. Dia memberiku isyarat untuk tidak keluar kamar dengan menggelengkan kepalanya. Aku bimbang. Hatiku berkata ingin sekali melihat siapa yang datang. Tapi tatapan mata Alia menyadarkanku bahwa mereka sudah bukan bagian dari hidupku. Alia menyarankanku untuk sholat malam. Dia sengaja tidak melipat dan merapikan sajadahnya. Dengan sabar, dia menunggu sampai aku menyanggupinya. Meskipun awalnya ragu, seperti malas saja. Malam-malam begini harus kena air. Tapi aku pun akhirnya berjalan ke arah kamar mandi untuk ambil air wudhu. Sesaat sebelum aku melakukan takbiratul ihram, pintu kamar didobrak dengan sangat keras. Lalu hembusan angin yang cukup kuat masuk ke dalam kamar, hingga sajadah yang digelar Alia pun berantakan tak beraturan. Kami berdua menunggu dengan cemas siapa yang melakukan ini. Tapi tidak ada siapapun di luar kamar. Pintu kamar itu selalu dalam keadaan dikunci setiap malam. Makanya aku mengira ada yang mendobraknya. Sekarang giliran Alia yang hendak berjalan untuk menutup pintu, tapi aku cegah. Aku sengaja membiarkannya terbuka sampai aku selesai sholat. Aku yakin jika itu hanyalah godaan setan yang tidak ingin melihatku beribadah. Dan benar saja, saat aku baru selesai membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama, mendadak terdengar suara wanita menangis. Suaranya berasal dari ambang pintu kamar, seolah wanita itu berdiri di sana. Entah apakah Alia bisa mengenalinya atau tidak, karena dia bahkan tidak dapat mendengarnya sama sekali. Tapi bagiku suara itu amat jelas. Ya, aku tahu suara itu, dan itu adalah suara Mama. Hatiku disusupi rasa sedih lagi bila teringat almarhum mamaku. Wanita yang telah melahirkanku itu memang tidak pernah memperlihatkan kasih sayangnya. Dia lebih banyak diam, mengurung diri di dalam kamarnya. Terkadang aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Aku tidak membatalkan sholat, hanya saja aku menjadi tidak khusyuk dalam melaksanakannya. Keesokan harinya, aku mulai menjalankan rutinitas seperti di pondok pesantren dulu. Setiap pagi, aku membentengi diri dengan bacaan zikir pagi dan ditutup pada sore hari dengan bacaan zikir petang. Menjelang sore hari, selalu lebih berat bagiku. Setiap maghrib, rasa malas membelenggu langkahku untuk pergi ke masjid. Dan bukan hanya itu, suara tangisan Mama semakin jelas terdengar setiap kali aku akan beribadah, membuatku diserang rasa takut yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Dulu, aku tidak takut akan apapun, bahkan dengan bangsa jin, aku justru berteman. Tapi sekarang, aku begitu ketakutan. Setiap malam aku pun kesulitan tidur. Biasanya Alia menemaniku untuk sekedar mengajakku bicara. Dia bilang, jangan terlalu sering melamun. Ya, perkataannya sama seperti nasihat Ustadz Hambali dulu sewaktu di pondok. Akan tetapi, malam ini berbeda. Alia sudah tidur 1 jam yang lalu. Ya, mungkin kelelahan mengingat kondisinya yang sedang hamil. Kulirik jam dinding. Waktu telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Aku tetap tidak dapat memejamkan mata sama sekali. Aneh, seperti ada yang menuntun aku ingin sekali keluar kamar. Pertama kali kubuka pintu kamarku, aku langsung disergap hawa yang mencekam. Ya,
Ini adalah pertama kalinya dalam hidup aku merasa terancam di dalam rumahku sendiri. Aku sempat menoleh ke belakang, melihat keadaan Alia. Sebersit keraguanku muncul, apa aku kembali saja ke dalam kamar? Dan di saat aku sedang berpikir, tiba-tiba sebuah suara membuatku tersentak. Ya, itu suara papa. Aku ingat, meskipun hanya berupa batuknya saja. Sebelum meninggal, papa memang sakit parah dan sering kali batuk. Semasa hidup, papa adalah perokok berat, bahkan telah divonis dokter mengidap kanker paru-paru. Entahlah, mungkin aku memang sedang rindu dengan sosok papa, jadi kuputuskan pergi ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, biasanya papa selalu ada. Aku akan mencoba mencarinya di sana. Sesampainya di depan pintu ruangan itu, aku langsung membukanya. Ini adalah kamar tidur papa yang menyatu dengan ruang kerjanya. Luas kamar papa 2 kali lipat lebih besar dari kamar lain di rumah ini. Dan saat aku mulai sadar akan kebodohanku yang bahkan tidak tahu apa sebenarnya yang sedang aku cari di kamar ini, mendadak aku pun menangis. Aku rindu dengan sosok papa. Gandhi. Di saat bersamaan terdengar suara papa memanggil namaku, aku menoleh ke kanan dan ke kiri mencari keberadaannya, tetapi tidak ada siapapun di dalam sini. Tidak lama kemudian, suara tangisan mama pun menyusul. Aku hanya bisa berdiri sembari menutup kedua telingaku yang berdengung hebat akibat tidak kuat mendengar suara mama yang terus-menerus menangis. Kejadian semalam memang tidak aku ceritakan kepada Alia. Sebab yang menjadi masalah bukan hanya suara tangisan mama, tapi aku juga kerap mendapatkan bisikan-bisikan gaib yang selalu menyuruhku untuk berbuat jahat kepadanya. Hari-hariku dipenuhi ketakutan. Aku sangat takut kalau aku tidak dapat mengendalikan diri dan justru malah akan mencelakainya. Sampai suatu malam, di saat aku baru pulang dari masjid setelah sholat Isya berjamaah, aku yang berjalan melewati rumah bekas kebakaran milik Bu Rodia dikejutkan dengan kehadiran sesuatu dari semak-semak. Muncul sesosok bayangan, awalnya hanya setinggi dadaku, lalu bertambah tinggi dan besar hingga menyamaiku. Dari penampilannya, aku bisa tahu kalau sosok itu laki-laki, tapi ketika ia semakin mendekat, aku hampir melonjak ketakutan karena wajahnya begitu mirip denganku. Sepersekian detik, aku hanya menatap dengan penuh ketakutan sampai sosok yang menyerupaiku berjalan mendekat. Jalannya pun sangat mirip denganku. Aku seolah sedang menghadap sebuah cermin besar yang memantulkan bayanganku sendiri. Ingat Gandhi, dia bukan hanya milikmu, katanya dengan suara yang mengerikan di telingaku. Dia berbicara seperti auman singa lapar di padang pasir. Dalam sekejap mata, pandanganku mengabur dan saat kuusap pelupuk mataku, yang nampak hanyalah sebuah jalanan kosong. Di kanan terdapat semak dan sebelah kiriku terpampang dengan jelas rumah kosong bekas kebakaran milik Bu Rodia. Merinding sekujur tubuh mendapat ancaman semacam itu. Tapi belum jelas makna di balik ucapan makhluk itu. Apa yang dimaksud dengan bukan milikku? Sesampainya di rumah, aku langsung pergi ke kamar dan betapa terkejutnya aku kala melihat penampakan Alia yang tengah tidur dengan laki-laki lain. Aku langsung tersulut emosi, lalu berjalan cepat menghampiri laki-laki itu. Dengan suasana hati diliputi rasa cemburu, aku menarik selimut yang dipakai Alia. Dalam sekejap, sosok laki-laki itu pun lenyap. Tapi sebelum dia pergi, aku bisa dengan jelas mendeskripsikan penampilannya. Dia sangat mirip denganku, wajahnya, bahkan seringai yang dia berikan kepadaku sesaat sebelum menghilang, itu adalah milikku. Aku diam mematung, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi di kamarku ini. Kemana perginya sosok itu? Aku tidak yakin. Yang pasti, setan itu masih berkeliaran di sekitaran sini. Dia hanya menghilang sesaat, dan itu memang salah satu keahlian dari bangsa jin. Sejak aku berteman dan mengenal mereka, aku sudah hafal kalau mereka yang tak kasat mata suka datang dan pergi semaunya. Tidak sengaja, selimut di tanganku terjatuh sementara aku sudah bermandi keringat karena tubuhku gemetar. Alia yang terbangun baru menyadari kalau aku sudah pulang dari masjid.
Dia meminta maaf karena sudah ketiduran dan mengaku kalau dia sedang tidak enak badan. Kupandangi wajahnya yang terlihat kelelahan. Rupanya betul, Alia sedang sakit. Tidak ada penjelasan masuk akal tentang dua kejadian yang baru saja aku alami, baik di semak-semak sepulang dari masjid atau di dalam kamar ini. Jadi kuputuskan untuk tidak menceritakannya kepada Alia. Semalaman badannya demam, membuatku harus tetap begadang untuk merawatnya. Sejak kami resmi menikah, Dava masih tidur satu kamar dengan Alia, jadi kami memang menyediakan dua kasur di dalam satu kamar. Jam dinding menunjukkan pukul 2.10. Biasanya di jam seperti ini, Alia lah yang menyemangatiku untuk sholat malam, tapi kali ini dia tertidur pulas akibat kelelahan. Diam-diam kupandangi wajah cantiknya yang tengah tertidur. Pandangan mataku turun ke arah perutnya. Seketika aku mengambil nafas dalam-dalam, mengeluarkan sesak di dada. Sekelebat bayang-bayang tentang masa depan tiba-tiba saja muncul. Tapi bukan hal baik dan indah yang aku bayangkan, melainkan sesuatu yang sangat buruk. Ya, sebentar lagi Alia akan melahirkan anakku, anak dari laki-laki yang belum sepenuhnya sembuh. Aku masih bisa merasakan kehadiran mereka, teman-temanku. Aku bahkan bisa melihat mereka lagi dalam wujud yang sama persis menyerupai diriku. Itu artinya aku masih belum sembuh. Dia bukan hanya milikmu. Ingat, mendadak sebuah bisikan gaib terdengar lewat begitu saja seolah disapu angin, lalu tertangkap indera pendengaranku. Kepalaku menoleh ke sana kemari mencari asal suara itu, tapi di dalam kamar ini tidak ada yang terjaga selain diriku. Apa mungkin aku bicara dengan diriku sendiri? Apa aku sudah gila? Kepalaku rasanya mau pecah. Aku pun lalu memutuskan tidur karena sudah tidak kuat dengan gangguan demi gangguan yang aku alami sejak pulang dari masjid. Di dalam tidur, aku justru kembali diteror oleh mereka. Aku bermimpi tentang Alia dan sesosok makhluk yang menyerupaiku. Aku diajak ke sebuah tempat yang menampilkan adegan kurang pantas antara Alia dan laki-laki yang mirip denganku. Tapi kenapa kejadian itu sangat mirip dengan apa yang aku lakukan kepada Alia beberapa waktu yang lalu? Saat itu Alia sedang membeli obat penurun panas untuk Dava, dan aku mencegatnya di semak dekat rumah kosong Bu Rodia yang kebakaran. Tiba-tiba saja laki-laki itu melihat ke arahku dan mengatakan sesuatu. Aku yang menyuruhmu melakukan ini. Dia menakutiku dengan sebuah tindakan kurang pantas itu. Ya, aku ingat betul bagaimana ekspresi Alia saat itu. Dia sangat ketakutan dan hanya ingin cepat pulang agar bisa memberikan obat untuk Dava. Aku pun langsung terbangun dalam keadaan sangat ketakutan. Kenapa aku bisa berkali-kali melihat wajahku sendiri di dunia nyata dan di dalam mimpi? Siapa sebenarnya laki-laki itu? Aku mengacak rambutku lalu mengusap wajahku dengan kasar. Keesokan harinya, aku melihat Alia tidak kunjung membaik. Sakitnya justru semakin parah. Dia terus muntah-muntah dan tidak mau makan apapun. Aku lalu meminta tolong kepada TDC untuk datang mengambil Dava. Awalnya, kakak ipar Alia itu juga meminta izin untuk merawat Alia di rumahnya, tapi aku menolaknya. Aku katakan padanya bahwa akulah yang akan mengurus Alia sendiri karena dia adalah istriku. Alia bilang kalau sakitnya orang hamil itu hal yang biasa ataupun lumrah. Dia memintaku agar tidak terlalu khawatir. Di dapur, aku melihat Alia sedang berusaha menyiapkan makanan untukku, tapi dia sendiri sedang mual hebat hingga akhirnya tumbang dan muntah-muntah. Aku pun menyuruhnya beristirahat di kamar. Untuk urusan makan, aku yang akan membelinya sendiri. Saat di jalan, aku pun berpapasan dengan Dadan dan juga istrinya. Mereka tampak kurang ramah. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah memiliki cukup banyak masalah untuk dibebani lagi dengan urusan manusia gila hormat seperti mereka. Entahlah, pada keluarga Sudrajat, aku seolah seperti memiliki dendam kesumat. Dadan sendiri pada masanya adalah anak yang paling semangat membuli dan memprovokasi anak-anak lain untuk menjauhiku. Ya, aku ingat
Aku ingat dengan baik apa yang telah Dadan lakukan kepadaku, sedangkan ayahnya, yakni Haji Sudrajat, tidak kalah culas. Dia menghalalkan segala cara untuk membuat usaha papaku bangkrut, meski usaha itu tidak pernah berhasil. Aku kembali ke rumah setelah selesai makan siang di sebuah rumah makan, dan entah kenapa aku justru lupa membelikan makanan untuk Alia, padahal sejak dari rumah tadi sudah kuniatkan. Sesampainya di rumah, kulihat Alia masih terbaring lemah di atas kasur. Kutatap wajahnya yang tengah terlelap, seketika bisikan gaib itu datang lagi. "Anak itu bukan cuma milikmu, Gandhi." Aku refleks menoleh. Tapi di dalam kamar ini tidak ada siapapun lagi kecuali kami berdua. Menyetubui istri tanpa membaca doa adalah sebuah dosa, dan kamu sendiri tahu itu, Gandhi. Mendadak suara tadi muncul lagi, tapi aku tidak tahu dari mana datangnya. Hal itu membuatku jengkel dan langsung berdiri menatangnya. "Luar!" Alia pun tersekiap saking kagetnya. Dia tampak kebingungan melihat aku yang tengah berdiri dalam keadaan penuh amarah. Bukannya kasihan atau merasa bersalah telah membangunkannya, aku justru menyimpan rasa benci pada wanita yang baru saja beberapa bulan menjadi istriku itu. Kamu tahu kan? Kamu tahu, Alia, kalau anak itu bukan anakku. Alia tentu saja terkejut, hampir lepas bola matanya karena melotot kala mendengar pertanyaan sadis itu dariku. Aku langsung pergi tanpa menunggu jawaban darinya. Ya, tujuanku adalah dapur. Aku meraih sebilah pisau dengan sangat tergesa-gesa. Ya, aku ingin segera menyudahi semuanya. Setelah pisau itu ada di tanganku, aku lalu kembali ke kamar. Ku pelankan langkah kakiku sebelum mendekat ke arah Alia. Kutatap lekat wanita itu. Wajahnya sudah sangat ketakutan, tapi dia tetap bergeming. Hanya saja mulutnya terus berucap istighfar dan melafalkan zikir. Anak itu bukan milikku, Alia. Dia tercipta atas campur tangan setan. Kita melakukan hubungan tanpa membaca doa terlebih dahulu. Itu artinya anak ini anak setan. Aku tidak mau dia lahir ke dunia dan menjadi sepertiku. Kamu tahu itu kan, Alia? Kamu juga pasti tidak mau kan? Sorot mataku sudah kemerahan menahan gejolak amarah, tapi aku masih bisa mendengar apa yang Alia ucapkan. Bacaan-bacaan zikirnya mengiringi langkahku yang semakin mendekatinya. Shh, tidak usah menangis, Alia. Ini hanya kesalahan pertama kita. Aku janji lain kali kita akan memperbaikinya. Mungkin baginya perkataanku tidaklah masuk akal, tapi aku memang tidak menginginkan anak setan itu. Aku mendengarnya sendiri dari sosok yang menyerupaiku. Dia selalu bilang kalau anak itu bukan hanya milikku. Sekonyong-konyong tanganku yang sejak tadi memegangi pisau merasakan kesakitan yang luar biasa. Aku bahkan belum sempat melangkah lebih jauh dari ambang pintu, tapi kemudian justru ambruk. Gandhi. Alia langsung turun dari kasur dan tanpa pikir panjang langsung menolongku. Dia bahkan tidak takut sama sekali, padahal tadi aku sudah berniat mencelakainya. Aku dibimbing olehnya untuk beristighfar berkali-kali tanpa lelah. Alia terus membantuku agar aku berhasil melepaskan pengaruh jahat yang ada di dalam tubuh dan pikiranku. Ayo, insya Allah aku kuat, pasti bisa. Alia semakin gigih untuk menguatkanku. Dengan susah payah, akhirnya aku bisa mengucapkan kalimat Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku pun tidak sanggup lagi membendung air mataku. Aku menyesal sejadi-jadinya atas apa yang baru saja ku perbuat, dan aku bersyukur karena aku belum sempat melaksanakan niatku itu. Alia menangis terseduh-seduh demi melihatku dalam keadaan mengerikan seperti ini. Aku pun tidak sanggup melihatnya terus menderita akibat ulahku. Dia masih menangis tanpa mengatakan apapun lagi. Hal itu membuatku semakin merasa sakit, perih rasanya menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain, seolah tidak peduli dengan kesedihannya sendiri. Alia justru sibuk mengusap air mata di wajahku. Dia memperlakukanku dengan lembut.
Entah terbuat dari apa hatinya. Dan sejak peristiwa mengerikan itu, aku pun memutuskan untuk kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkan pengobatan sekaligus menimba ilmu agama. Aku meminta Alia untuk bersabar menunggu selama aku ada di sana. Teh Desi, titip Alia ya teh. Kataku sesaat sebelum pamit. Selain Teh Desi, ada juga Bitina dan Mawayu di sana. Semua yang hadir ikut sedih. Mungkin mereka merasa kasihan pada Alia yang harus ditinggal terpisah dari suaminya saat dalam keadaan hamil. Tapi ini semua demi kebaikan Alia. Aku tidak mau mengambil resiko paling fatal yang akan kusesali seumur hidupku nanti. Selama aku pergi, Alia akan tinggal bersama Teh Desi di rumah gedong itu dengan ditemani Bitina. Aku sadar bukanlah rumah itu yang bermasalah, tapi akulah penyebab utama dari semua rangkaian kejadian yang menimpa Alia selama ini dan juga kedua orang tuaku. Akulah yang harus disembuhkan. Aa, jangan lupa ya sama zikirnya dan jangan mudah menyerah. Insya Allah kita bisa melewati ujian ini. Ucapan Alia serasa obat paling mujarab yang selama ini aku butuhkan. Aku memeluknya lama, seolah ini adalah pelukan terakhirku. Kekucup keningnya sembari mengusap perutnya diiringi bacaan Al-Quran yang sudah aku hafal. Aku memohon kepada Allah untuk menjaga istri dan anak-anakku selama aku tidak ada di sisi mereka. Waktu semakin berlalu. Sekarang aku kembali berdiri di depan jendela kamarku. Ya, sudah genap 7 bulan aku berada di pondok pesantren dan aku sedang menunggu Mawayu datang untuk menjemputku. Ya, tidak sabar ingin melihat lagi wajah mamang kandungku yang sudah kuanggap seperti seorang ayah. Mawayu, orang yang setiap malam tidak luput kesebut namanya di dalam doa. Setelah papa dan mamaku, aku berharap Mang Wahyu mendapat ganjaran pahala dari Allah atas semua kebaikannya. Dan entah kenapa, semilir angin yang masuk melalui jendela ini memberi semacam kekuatan baru. Aku ingin kembali menata hidupku. Aku ingin menjadi Gandhi yang baru. Aku ingin menjalani sisa waktuku dengan sebaik mungkin bersama Alia, Dava, dan calon anakku. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang sangat menarik yang mana kemarin juga saya yakin sih akan ada terusannya ya dari rumah gedong milik keluarga Pak Harta dan ternyata di sini Gandhi menikah dengan Alia pada akhirnya. Sesuai ini ya harapan kita semua dan memang sulit ya. Jadi Gandhi ini adalah seorang indigo lah ya, indigo yang mana dia tidak mendapat pendamping atau orang yang mendampinginya sehingga dia kayak out of control gitu, lepas kontrol sehingga dia benar-benar bisa bisikan segala apapun yang diperintahkan oleh makhluk-makhluk yang di sekitar dia itu dilakukan dan akhirnya bisa dipengaruhi terutama dari dua sosok, yaitu sosok yang menyerupai wujud ayah dan ibunya, papa dan mamanya. Di sini dia melakukan apapun pasti akan hampir saja dia mencelakai Alia karena tidak mau anaknya lahir, tapi alhamdulillahnya bisa terselesaikan semuanya dan dia memutuskan untuk kembali ke pondok pesantren untuk melanjutkan metode pengobatan oleh Kiai Hasim. Luar biasa, Mbak Nuna keren banget kisahnya dan semoga untuk Gandhi bisa sembuh, benar-benar sembuh ya dan melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Tadi saya pikir tuh kerjaannya si Dadan ya, tadinya saya pikir awalnya tuh, tapi ternyata memang itu berat banget tuh. Jadi mungkin teman-teman yang bisa merasakan seperti itu pasti ngerasain deh. Dia bilang ketika di ruqyah tuh kayak sakit banget, kayak nolak badannya, tapi luar biasa. Dan semua dilakukan atas dasar cinta. So sweet. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman semua, kepada para teman-teman pecinta horor misteri, lebih khusus lagi kepada para teman-teman subscriber dari Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain atau punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu.
Buat Mbak Nuna, ditunggu lagi pastinya kisah-kisah terbarunya yang semakin seru ke depannya ya. Tetap semangat berkarya. Buat yang suka dengan video barusan bisa klik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau boleh di-share juga link videonya ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Ekstrim ini kami upload di setiap harinya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya yang diangkat dari kisah nyata, pengalaman pribadi, apabila berkenan untuk disampaikan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.